In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salvete fratres, te iterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Ya, ada serangan membabi buta dari seorang pendeta bernama Deking Gadas. Seperti biasa, serangan anti Katoliknya memang cukup mengganggu ya, cukup mengganggu orang Katolik. Tapi memang meskipun banyak fakta yang dikemukakan, ada tugas kita untuk menjernihkan apa yang sebenarnya dilakukan Deking Gadas. Semua orang Katolik tahu bahwa dia memang berusaha untuk mendelegitimasi gereja Katolik dengan posisinya sebagai seorang anti Katolik cukup terkenal. Dan kita tahu bahwa mereka, karena Protestan sedang babak belur dipertanyakan fondasinya, maka sikap yang paling tepat kita paham harus menyerang gereja Katolik. Karena kalau bertahan saja sulit. Tidak mampu bertahan sebenarnya. Soal Skriptura sudah babak belur dan mereka tahu bahwa tidak bisa dipertahankan. Strateginya adalah menusuk ke jantung gereja Katolik. Tapi kita lihat apakah tusukannya berhasil atau hanya sekedar untuk menghibur penonton Protestan yang kebanyakan memang terganggu oleh Patris Allegro dan kawan-kawan. Oke, vamonos. Veritas liberabit vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita, kitalah yang harus kembali. Ada banyak bahasanya, kita tidak usah balas dengan bahasa panggung. Sebaiknya saya mau mengajak kita untuk melihat apa kelebihan dan kekurangan dari argumentasi Deking Gadas. Ya, itu penting supaya lebih seimbang. Tapi ada banyak kesalahan yang dilakukan dan kesimpulannya tentu saja salah. Ya. Jadi apa yang dilakukan Deking Gadas itu istilahnya tidak benar. Dia hanya membuka panggung untuk menghibur Protestan yang memang sedang babak belur oleh apologet Katolik. Ya. Jadi mari vamonos, kita bongkar argumen Deking Gadas. Banyak Protestan terhibur dan ya mereka memang butuh hiburan, tapi orang Katolik tidak perlu membuat panggung hiburan yang baru. Mari kita periksa dengan tenang argumen mana yang kuat dan argumen mana yang seharusnya Deki ikut kuliah lagi dari Patris Allegro. Patris Allegro siap kasih kuliah untuk seorang rektor sekalipun. Oke, mari kita pelan-pelan memeriksa argumennya, di mana yang bagus dan di mana yang tidak bagus. Oke, jadi ini adalah autopsi meta-argumentatif atas retorika Deking Gadas, dari kritik historis ke propaganda anti-Katolik. Sudah jelas ini propaganda anti-Katolik. Pokok masalahnya, Deking Gadas ini tidak sedang meneliti sejarah, tetapi sedang memakai sejarah sebagai senjata. Ya, penting kita ketahui. Itu sebenarnya pola dasar dari para propaganda anti-Katolik. Ya, pakai sejarah, terutama sejarah yang kelam itu untuk menembak Katolik. Ya, dan di mana-mana, bukan saja Deking Gadas, di Amerika lebih masif. Ya, nah pembicaraan Deking Gadas ini tampak seolah-olah merupakan kuliah sejarah tentang magisterium abad pertengahan, heresi, konsili Lateran keempat, konsili Konstans, Jan Hus, Wycliffe, dan hukuman terhadap bidat. Tapi kalau dibaca secara struktural, arah pembicaraannya sebenarnya jelas. Dia tidak sedang melakukan kajian historis yang netral, melainkan sedang menyusun narasi delegitimasi terhadap gereja Katolik yang disebutnya sebagai GKR. Nah, sejak awal dia sudah memberi bingkai evaluatif. Gereja Katolik disebut sebagai agama slogan, tambal sulam, rombak revisi, tidak final, dan penuh kontradiksi. Jadi dengan kata lain, kesimpulan sudah ditaruh di depan, lalu data sejarah dipilih dan disusun untuk mendukung kesimpulan itu. Nah, ini bukan metode akademik yang sehat. Ini lebih dekat ke polemik ideologis anti-Katolik yang memakai bahasa sejarah sebagai dekorasi intelektual. Ya. Jadi motivasi retorisnya tampak jelas. Bukan sekedar mengkritik tindakan historis gereja, tetapi menghancurkan kredibilitas epistemik Katolik.
Dia ingin supaya pendengar percaya bahwa seluruh klaim Katolik tentang magisterium, tradisi, dogma, dan infalibilitas itu hanyalah slogan kosong. Dia maunya seperti itu. Tapi di sini letak persoalan utama. Deki memakai beberapa fakta sejarah yang memang perlu ditanggapi serius, tetapi kemudian menarik kesimpulan yang jauh melampaui apa yang dapat dibuktikan oleh fakta-fakta itu. Jadi di sini kredibilitasnya sebagai seorang rektor sebenarnya sama saja dengan komentator-komentator Facebook lainnya. Dia hanya lebih effort dengan tapi nalar berpikirnya sama seperti yang kebisingan di Facebook. Mari kita bongkar struktur argumen dari De Quingadas. Argumennya bisa diringkas seperti ini. Yang pertama, Gereja Katolik mengklaim magisterium bersifat otoritatif dan dalam kondisi tertentu infalibel. Kemudian yang kedua itu, Konsili Lateran keempat dan Konsili Konstans diakui Katolik sebagai konsili ekumenis. Yang ketiga, dalam abad pertengahan, gereja mendukung hukuman keras terhadap bidat, termasuk praktik penyerahan kepada otoritas sipil yang berujung pada pembakaran hidup-hidup. Kemudian gereja modern, khususnya melalui Vatikan II dan Katekismus modern, mengajarkan kebebasan beragama dan menolak hukuman mati. Jadi, magisterium Katolik lama dan magisterium Katolik modern bertentangan. Karena itu, klaim Katolik tentang infalibilitas, finalitas, dan otoritas magisterium runtuh menurut dia. Nah, secara retoris, susunan ini tampak kuat. Iya, memang kuat. Tapi secara logis, sangat-sangat rapuh. Titik rapuhnya itu terletak pada penyamaan kategori. Protestan itu kebanyakan jatuh pada equivocation fallacy. Menyamakan saja kategori, lalu pukul semua satu kali. Di blender semua, lalu minum satu kali. Ya. Kayak mereka terbiasa minum jus bauk ulu. Jus apa itu namanya? Ada pohon apa yang bahasa daunnya bauk ulu itu. Pakai jus, blender, minum semua. Bauk ulu itu apa ya? Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Nah, Deki itu menyamakan dogma, disiplin, hukum kanonik, tindakan yudisial, kebijakan politik, opini teologis, dan dosa historis manusia gereja, seolah-olah semuanya berada pada level otoritas yang sama. Ya, namanya juga orang luar kan. Jadi apa yang dilihat ya seperti itu yang dilihat. Itu kesalahan metodologis paling mendasar. Ya, sudah salah secara metodologis. Nah, mari kita lihat pelan-pelan apa saja kesalahan rektor STT RAI ini, Batam ini. Kesalahan pertama, dia menyamakan semua tindakan gereja dengan magisterium infalibel. Ya. Dia berulang kali memakai istilah magisterium secara longgar. Bagi dia, kalau sesuatu dilakukan oleh paus, uskup, konsili atau lembaga gerejawi, maka hal itu otomatis termasuk ajaran infalibel gereja. Nah, ini keliru. Ya, dalam teologi Katolik harus dibedakan secara ketat antara dogma iman, ajaran definitif tentang iman dan moral, ajaran otoritatif non-definitif, disiplin gerejawi, hukum kanonik, putusan yudisial gerejawi, kebijakan politik gereja negara, praktik historis yang dapat keliru, dosa atau kegagalan moral para pejabat gereja. Jadi, saya yakin orang Katolik saja banyak belum paham tentang ini, apalagi orang Protestan, ya kan? Infalibilitas tidak berlaku pada semuanya. Ya, infalibilitas bukan jubah ajaib yang menutupi semua tindakan historis gereja. No, Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa setiap keputusan administratif, politik, hukum, atau pastoral dari paus dan konsili otomatis tidak dapat salah. Ya, jadi ketika Deki menunjuk kasus Jan Hus, Wycliffe, atau kebijakan abad pertengahan terhadap bidat, dia belum membuktikan kontradiksi dogmatis. Belum. Ya, dia baru menunjukkan adanya tindakan historis dan disipliner yang perlu dinilai dalam konteksnya. Begitu secara jernih. Orang Katolik itu cerdas dan cermat. Untuk membuktikan klaimnya, Deki harus menunjukkan satu hal ini. Silakan Pak Deki.
di mana Gereja Katolik secara infalibel mendefinisikan bahwa membakar bidat hidup-hidup adalah dogma iman yang wajib dipercaya oleh seluruh umat Katolik sepanjang masa, kamu menipu kekristenan sebenarnya. Ya. Dan dulu di layar teologi itu menegaskan kamu ini demonik sebenarnya. Ya, ini serius ya Pak Deking Gadas, tapi bukan bukti bahwa dogma Katolik runtuh. Ya, tidak bisa menjadi bukti. Meskipun Anda mati-matian itu bukti, tapi itu bukan bukti. Ya. Kemudian kesalahan kedua, mencampur dogma, disiplin, dan teologi politik. Jadi, kasus hukuman terhadap bidat pada abad pertengahan berada dalam konteks sosial politik tertentu, yaitu dunia Kristen Latin yang belum mengenal pemisahan modern antara gereja dan negara. Dalam kerangka itu, bidat tidak hanya dipahami sebagai kesalahan teologis, bukan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap tatanan sosial politik. Protestan lahir kemudian, jadi memang tidak tahu. Ya, tanya Patrice Allegro. Ya. Jadi kita semua boleh mengkritik keras sistem itu, bahkan dari sudut pandang Katolik modern, banyak aspek dari sistem itu memang harus disesali. Tetapi kritik historis terhadap sistem politik abad pertengahan tidak otomatis menjadi pembatalan terhadap dogma magisterium. Salah. Jadi Deki gagal membedakan 3 hal, bro. Nanti dengarkan kuliah saya ini ya. Ini lebih penting daripada kau hibur itu orang bodoh semua di situ. Yang pertama, ajaran iman, apa yang harus dipercaya sebagai wahyu ilahi. Yang kedua, disiplin gerejawi, bagaimana gereja mengatur kehidupan umat dalam konteks tertentu. Dan yang ketiga, teologi politik historis, bagaimana gereja dan negara berhubungan dalam struktur masyarakat tertentu. Kalau ketiganya dicampur, lahir kesimpulan yang tampak tajam, tapi sesungguhnya kabur. Ya, contohnya begini. Kalau suatu konsili mengeluarkan kanon disipliner tentang sanksi terhadap bidat, itu tidak otomatis sama dengan definisi dogmatis tentang hakikat Allah Tritunggal atau kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Levelnya berbeda, objeknya berbeda, status otoritatifnya berbeda. Contoh kasus Konsili Nicea. Kredo dan kanon levelnya berbeda. Protestan hanya ambil kredonya, buang kanonnya, bukan? Ya. Nah, Deki mengabaikan perbedaan ini. Karena itu dia menghasilkan kritik yang secara emosional memang kuat. Dan saya yakin banyak orang Protestan terhibur. Karena baru saja babak belur, karena sola scriptura tidak berhasil dipertahankan. Tetapi secara teologis kurang presisi. Orang Katolik omong saja. Nah, kesalahan ketiga, menganggap perkembangan ajaran sebagai kontradiksi. Ya, Deki memakai pola sederhana. Dahulu gereja mengatakan A, sekarang gereja mengatakan B, maka gereja kontradiktif. Ya, untuk anak-anak SD boleh, tapi untuk level akademik, sekitar bangku kuliah itu tidak seperti itu lagi. Kamu anggap orang Protestan itu banyak yang bodoh, kah? Sehingga kamu ajar mereka hanya pakai emosi saja. Tidak semua perubahan adalah kontradiksi. Ya, ada yang disebut perkembangan doktrin, pemurnian disiplin, pendalaman moral, dan koreksi pastoral terhadap bentuk-bentuk historis tertentu. Nah, dalam tradisi Katolik, perkembangan doktrin bukan berarti gereja menciptakan wahyu baru. Perkembangan berarti gereja merumuskan secara lebih eksplisit, lebih tepat, dan lebih matang apa yang telah terkandung dalam deposit iman. Ya. Jadi orang Katolik itu cerdas, jadi saya harus mengajar hati-hati. Kalau di Protestan ya kita ad hominem saja sudah bisa. Oke, yang berikutnya, mana ini saya pun catatan. Oke, jadi dalam tradisi Katolik itu perkembangan doktrin bukan berarti gereja menciptakan wahyu baru. Ya, tidak bisa kamu hanya ngintip dari luar, tidak tahu apa-apa lalu ambil kesimpulan, tidak bisa. Nah, Deki Gadas itu sering mengabaikan perbedaan antara ajaran baru diciptakan dengan ajaran lama dirumuskan secara lebih eksplisit. Ya. Misalnya dalam kasus Immaculata dan Assumpta.
fakta bahwa keduanya didefinisikan secara dogmatis pada abad ke-19 dan ke-20 tidak otomatis berarti ajaran itu baru diciptakan pada abad tertentu, pada abad tersebut, bukan? Dalam logika Katolik, definisi dogmatis adalah tindakan formalisasi, bukan penciptaan dari nol. Ya, setiap kali menetapkan dogma itu bukan menciptakan creatio ex nihilo, tidak bisa. Yang bisa menciptakan itu hanya Tuhan. Ya, gereja hanya mendefinisikan dogma. Kalau 5 tahun kemudian ada definisi dogma baru, akan diterima karena itu definisinya. Ya. Jadi kalau prinsip Deki ini diterapkan secara konsisten, maka dia juga harus mencurigai doktrin Trinitas. Ini saya sudah sentil sebelumnya. Istilah homoousios, rumusan dua kodrat Kristus, dan seluruh perkembangan bahasa dogmatis gereja kuno itu harus ditolak sebenarnya. Karena rumusan teknis itu juga muncul secara eksplisit dalam sejarah, bukan jatuh dari langit dalam bentuk kamus teologi sistematik. Tapi memang tujuan Deki untuk propaganda anti Katolik. Tapi ini lebih ke tujuan untuk, kita tidak perlu membalas Deki ya, ini lebih ke edukasi untuk orang Katolik. Jadi di sini standar Deki menjadi tidak konsisten. Jika perkembangan dogma Katolik disebut tambal sulam, kenapa perkembangan rumusan Trinitas dan Kristologi tidak disebut tambal sulam? Kalau istilah yang muncul belakangan otomatis dicurigai, maka seluruh ortodoksi Kristen pasca Nicea ikut runtuh. Seharusnya. Jadi kritik Deki berbalik kepada dirinya sendiri. Masih ada lagi kesalahan berikut. Salah terlalu banyak. Kesalahan keempat, memakai standar polas. Dia pakai standar sola scriptura sebagai hakim tersembunyi. Akhirnya balik ke sola scriptura kan. Deki berkali-kali menilai ajaran Katolik dengan pertanyaan mana dasar Alkitabnya. Secara Protestan, pertanyaan itu wajar, ya. Tetapi dalam debat Katolik Protestan, pertanyaan itu tidak netral, ya. Tidak netral, ya. Itu sudah mengandaikan prinsip sola scriptura. Padahal kita kan baru ngomong sola scriptura yang tidak bisa kamu pertahankan itu kan. Itu bukan ajaran Kristen, tidak logis, tidak historis, dan tidak biblis. Nah, masalahnya sola scriptura sendiri adalah pokok yang kita perdebatkan, ya. Itu jadi kamu Deki garis ini tidak boleh diam-diam memakai itu sebagai hakim final sebelum dibuktikan. Tugas Anda belum selesai, tapi Anda pakai itu untuk menghakimi. Bahaya. Masalahnya sola scriptura sedang kita perdebatkan. Jadi silahkan jawab dulu. Karena sola scriptura itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran bidat Protestan. Harus dicamkan. Jadi Deki melakukan ini. Dia menganggap kitab suci sebagai satu-satunya norma tertinggi dalam cara Protestan. Dia menilai Katolik berdasarkan standar itu. Dia menyimpulkan Katolik salah karena tidak sesuai dengan standar tersebut. Ini adalah falasi petitio principii. Ya. Petitio principii itu artinya mengandaikan apa yang seharusnya dibuktikan. Tugas kamu membuktikan itu dan kamu belum jawab pertanyaan saya, ada 10. Buktikan itu, tapi kenapa? Mengasumsikannya saja. Padahal itu yang harus dibuktikan. Jadi kalau dia ingin menyerang Katolik dari dalam, dia harus memakai kategori Katolik secara tepat. Kitab suci, tradisi suci, magisterium, perkembangan doktrin, dan hierarki kebenaran. Tapi kalau dia menyerang Katolik dari luar dengan standar Protestan, dia harus jujur bahwa kritiknya berdiri di atas asumsi Protestan, bukan standar netral akademik. Ya, di situ dia sudah jatuh panjang. Dan di sini klaimnya sebagai analisis objektif menjadi problematis. Dia tidak lagi netral. Dia membawa agenda konvensional anti-Katolik yang cukup terang, jelas sekali. Agenda konfesional anti-Katolik. Ya. Yang ketujuh, kesalahan yang kelimanya, menganggap pengakuan dosa historis itu sebagai pembatalan dogma. Deki memakai permintaan maaf atau penyesalan gereja modern terhadap beberapa peristiwa historis sebagai bukti bahwa gereja mengakui magisterium lama salah. Tapi pengakuan dosa historis tidak sama dengan pembatalan dogma.
Ya, gereja bisa mengakui bahwa orang-orang gereja, bahkan pejabat-pejabat gereja pernah bertindak salah, keras, tidak adil, atau terikat oleh mentalitas zaman yang memang bermasalah. Tetapi itu tidak berarti gereja mengakui bahwa dogma iman yang didefinisikan secara infalibel pernah salah. Tidak pernah. Perbedaan ini penting, ya, signifikan. Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa paus, uskup, imam, teolog, atau lembaga gerejawi tidak mungkin berdosa. Itu namanya impekabilitas, itu tidak pernah diklaim oleh gereja Katolik. Yang diklaim itu sekali lagi infalibilitas. Yang dijamin oleh infalibilitas bukan kesucian moral setiap pejabat gereja, melainkan perlindungan ilahi terhadap gereja ketika secara definitif mengajarkan iman dan moral dalam kondisi tertentu. Jadi Deki mencampur dua konsep. Infalibilitas itu tidak salah dalam pengajaran definitif iman dan moral dalam kondisi tertentu. Impekabilitas tidak bisa berdosa. Jadi Katolik mengajarkan infalibilitas dalam arti terbatas. Katolik tidak mengajarkan impekabilitas institusional dalam semua tindakan historis. Jadi, ketika Deki membuktikan bahwa orang gereja pernah berdosa atau salah, dia tidak sedang membantah doktrin infalibilitas. Dia hanya membuktikan sesuatu yang sudah diakui Katolik sejak awal. Manusia gereja tetap manusia berdosa. Kesalahan keenam, memakai kasus ekstrim untuk menilai seluruh sistem. Ya. Jadi Deki memilih kasus-kasus berat, Qatar, Wycliffe, Jan Hus, pembakaran bidat, dan relasi gereja negara abad pertengahan. Kasus-kasus itu memang kuat secara emosional. Tapi secara metodologis, memakai kasus ekstrim untuk membatalkan seluruh sistem doktrin memerlukan pembuktian tambahan. Dia harus menunjukkan bahwa kasus-kasus itu bukan hanya praktik historis, tetapi merupakan konsekuensi niscaya dari dogma Katolik. Dan dia tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Dia menunjukkan bahwa dalam sejarah gereja Katolik ada tindakan keras terhadap bidat. Ya, tapi dia belum menunjukkan bahwa tindakan itu mengalir secara niscaya dari doktrin Katolik tentang gereja, sakramen, tradisi, dan magisterium. Jadi bisa dikatakan bahwa gereja modern juga memiliki sumber internal untuk mengoreksi praktik historis itu. Martabat manusia, hati nurani, kebebasan iman, dan pemahaman lebih mendalam tentang sifat tindakan iman yang tidak boleh dipaksakan. Jadi perkembangan Katolik modern tidak harus dibaca sebagai kontradiksi, tetapi dapat dibaca sebagai pemurnian internal, Ecclesia Semper Reformanda. Jadi perkembangan Katolik modern bukan satu kontradiksi dengan yang sebelumnya. Jadi Deki tidak memberi ruang untuk kemungkinan ini, karena sejak awal motivasinya bukan memahami logika internal Katolik. Nah, itu masalahnya. Tetapi mau membongkarnya sebagai sistem palsu. Ya. Nah, kesalahan yang ketujuh, standar ganda terhadap sejarah Protestan. Nah, sampai di sini parah juga. Ya, jadi Protestan sebenarnya kalau kita mau buka-bukaan, Protestan merayap duluan. Pertama sih sudah anatema. Merayap sudah sebenarnya. Kalau Deki memakai sejarah kelam Katolik untuk membatalkan Katolik, maka standar yang sama harus diterapkan kepada Protestan. Oke. Apakah tradisi reformasi bebas dari koersi agama? Paksaan beragama? Tidak kan? Kita tidak usah bongkar. Kamu belajar sendiri sejarah. Apakah dunia Protestan tidak pernah menghukum lawan doktrinal? Jawab jujur ya. Karena jawab yang jujur. Apakah reformasi tidak pernah bersekutu dengan kuasa politik? Jawab yang jujur ya. Sekali lagi. Apakah negara-negara Protestan tidak pernah memaksakan agama? Ya. Jadi kalau pola argumen Deki diterapkan konsisten, hasilnya bukan hanya Katolik yang terkena, Protestan pun ikut terseret. Sejarah reformasi juga mengandung konflik, pemaksaan konfesional, penghukuman terhadap kelompok berbeda, dan relasi erat antara gereja dan negara. Ingatkan kasus Philip Hesse. Jadi, argumen gereja pernah melakukan kekerasan, maka doktrinnya salah, adalah pedang bermata dua. Dan ironisnya,
pedang itu juga mengarah ke tubuh Protestantisme sendiri. Di sini tampak motivasi anti-Katoliknya. Dia memakai standar keras terhadap Katolik, tetapi menerapkannya dengan bobot yang sama, tidak menerapkannya dengan bobot yang sama kepada tradisinya sendiri. Tradisi semuanya. Jadi Protestan itu tajam keluar, tumpul ke dalam. Kemudian ada kesalahan yang berikutnya, retorika hinaan menggantikan ketelitian konseptual. Jadi dalam pembicaraannya itu Deki berkali-kali memakai bahasa merendahkan. Agama slogan, penipu, pengecut, bodoh, pecundang, lidah licin, dan sejenisnya. Untuk orang Protestan, polemikus yang terbiasa dengan kata-kata itu baguslah. Kamu tambah amunisi untuk tambah kata-kata kotor di situ. Secara retoris, ini efektif untuk audiens yang sudah berada di kubunya, yaitu Protestan yang mempauskan dia. Tapi secara akademik, ini melemahkan posisi pembicara, rektor, STT. Karena bahasa seperti itu, menunjukkan dengan jelas bahwa argumen tidak hanya diarahkan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membentuk kebencian, loyalitas kelompok, dan superioritas moral. Inilah yang disebut poisoning the well, meracuni sumur. Sebelum lawan bicara menjawab, reputasinya sudah dirusak. Pendengar diarahkan untuk tidak lagi menilai argumen Katolik secara objektif, melainkan menganggap setiap jawaban Katolik sebagai ngeles, putar lidah, atau slogan. Ya kan? Ini bukan metode akademik, ini propaganda polemis. Ya. Jadi Protestan hanya bisa berdiri di propaganda. Kamu tidak bisa, karena saya sudah bilang apa? Kalian itu hanya bisa ad hominem, tidak bisa ad rem, karena tidak punya rem. Hanya bisa ad hominem. Ya. Seorang akademisi yang sungguh yakin pada kekuatan argumennya tidak perlu terus-menerus menghina lawan. Ya, sebenarnya Deki juga melakukan hal yang sama ya kepada siapa? Melakukan hal yang sama kepada Erastus Sabrono, dan dari situ Rudi Raya Teologi pernah memeriksa hampir seluruh videonya itu semuanya pada ad hominem. Ya, jadi ini bukan teladan yang baik untuk salah seorang rektor di Indonesia. RIP pendidikan Kristen Protestan di Indonesia. Seorang rektor ya contohnya begini tidak bagus. Tapi terserahlah, namanya Protestan kan suka-suka ya. Jadi seorang akademis yang sungguh yakin pada kekuatan argumennya tidak perlu terus-menerus. Tapi ingat, berdasarkan penelitian Rudi Layar Teologi, semua VT Anda yang pakai nomor VV itu ada ad hominem semua, makian, kasar semua. Ya. Jadi kalau data dan logika cukup kuat, biarkan data dan logika bekerja. Kalau masih butuh menghina lawan, itu berarti memang jelas posisi kamu tidak ada. Nah, yang menarik, mari kita berusaha membalik pernyataan Deki Gadas. Ini menarik sekali. Kita balik pernyataan kuncinya. Yang pertama, Deki Gadas berkata, Katolik adalah agama slogan. Ya, justru kritik Deki sendiri bekerja melalui slogan. Agama slogan, tambal sulam, Roma baku naik, dua infalibilitas bertentangan. Ya, dia menuduh Katolik menjual slogan, tetapi ceramahnya sendiri penuh dengan slogan polemis. Ciri khas Protestan ya. Slogan terbesar dalam ceramahnya adalah perubahan historis sama dengan kontradiksi dogmatis. Itu slogan, bro. Ya. Itu bukan analisis, itu penyederhanaan. Katolik memang memiliki rumusan-rumusan teologis yang padat, tetapi rumusan seperti magisterium, tradisi, dogma, infalibilitas, dan perkembangan doktrin bukan slogan kosong. Ya, itu konsep teknis yang memiliki batas, syarat, dan struktur epistemologis. Jadi ketika kami bilang sola scriptura itu tidak biblis, tidak logis, tidak tidak biblis, tidak logis, tidak historis, itu benar. Dan kamu tidak bisa bertahan, bukan? Ya. Yang berikut, pembalikan berikut. Deki berkata bahwa Katolik tidak final karena ada dogma baru. Ya, finalitas Katolik bukan berarti semua rumusan dogmatis sudah eksplisit sejak abad pertama dalam bentuk katekismus modern. Itu bukan finalitas yang dimaksud. Finalitas berarti kepenuhan wahyu telah diberikan dalam Kristus dan diwariskan dalam tradisi apostolik, bukan bahwa semua istilah, definisi, dan rumusan teologis
langsung selesai secara eksplisit sejak awal. Ya, ini anak SMA sudah bisa mengerti. Kalau anak SMP ke bawah mungkin tidak mengerti. Ya. Yang kumpul dan dengar Deki ya kebanyakan SMP ke bawah. Kalaupun dia sarjana atau dokter pun, dokter yang levelnya SMP ke bawah. Iya, saya saksikan di situ. Nah, finalitas Katolik bukan berarti semua rumusan dogma itu harus sudah eksplisit. Ya, kekristenan sebenarnya. Mulai dari awal tidak ada rumusan dogma sama sekali. Ya. Jadi kritik Deki bukan hanya menyerang Katolik. Kalau dia konsisten, dia juga meruntuhkan Kristen Ortodoks. Kemudian pembalikan berikut. Deki berkata bahwa magisterium lama dan modern saling bertentangan. Ya, dia belum membuktikan kontradiksi dogmatis. Ya, dia hanya menunjukkan adanya perubahan dalam disiplin, kebijakan, dan pendekatan pastoral politik. Nah, untuk membuktikan kontradiksi, dia harus menunjukkan dua ajaran definitif yang sama-sama infalibel dan saling menegasikan secara langsung. Dan dia tidak melakukannya. He didn't do it. PR terlalu banyak, nah. Belum selesai sola scriptura, masuk ini lagi. Kita kembali ke sola scriptura karena masalahnya di situ, bro. Yang dia lakukan adalah menyamakan, blender, konsili ekumenis, kanon disipliner, tindakan hukum terhadap bidat, opini teologis, praktik politik, penilaian moral modern, lalu menyebut semuanya sebagai dua infalibilitas yang bertentangan. Ini bukan argumen, ini kekacauan kategori. Jadi masalah terbesar Protestan adalah kategorisasi. Bahkan penyembahan sendiri tidak punya kategori. Ya. Jadi menyembah manusia dan menyembah Tuhan itu bedanya di apa? Mereka tidak tahu. Ya. Kemudian Deki berkata, gereja modern menolak hukuman mati, berarti gereja lama salah. Gereja dapat mengembangkan pemahaman moralnya mengenai martabat manusia dan penerapan hukuman tanpa berarti dogma iman sebelumnya salah. Ya. Dalam sejarah moral Katolik, ada perkembangan dalam cara prinsip-prinsip dasar diterapkan terhadap situasi sosial yang berubah. Ya, perubahan dalam penilaian terhadap penerapan hukuman mati tidak otomatis membatalkan dogma. Itu menunjukkan pendalaman refleksi moral, bukan pembatalan wahyu. Ya, kemudian Deki berkata Katolik menipu dengan klaim Roma Locuta. Kalau ada orang Katolik memakai kutipan populer secara sembrono, itu bisa dikoreksi. Tetapi membongkar slogan populer tidak sama dengan membongkar doktrin Katolik tentang otoritas gereja. Deki menyerang versi populer yang paling mudah dipukul, lalu berpura-pura sudah mengalahkan versi doktrinal yang paling kuat. Itu yang namanya straw man. Kalau yang belum mengerti straw man, itu lihat Deki sedang buat itu. Sejarah relasi gereja, kemudian setelah straw man ini, dia berkata bahwa gereja menjauhkan umat dari Alkitab. Nah, sejarah relasi gereja dan penerjemahan kitab suci jauh lebih kompleks daripada slogan. Gereja menjauhkan umat dari Alkitab. Itu slogan sebenarnya. Gereja Katolik menjaga, menyalin, membaca, mengkanonkan, menafsirkan, dan mewariskan kitab suci selama berabad-abad sebelum reformasi. Tanpa gereja historis, Protestan tidak menerima kanon perjanjian baru sebagai paket siap pakai. Itu pun dibuang 7 lagi. Masalah penerjemahan, kontrol teks, dan larangan tertentu pada periode tertentu harus dibaca dalam konteks kekhawatiran terhadap terjemahan tidak sah, ajaran menyimpang, dan situasi sosial politik. Bisa dikritik, tetapi tidak boleh disederhanakan menjadi Katolik takut umat membaca Alkitab. Itu sudah terlalu basi. Kalimat itu memang nikmat, sedap untuk dipanggung, tetapi malas secara sejarah. Nah, posisi Katolik yang lebih akurat itu, kalau Katolik, ada apologet Katolik yang mau menjawab Deki Gadas, yang pertama, iya, sejarah gereja memiliki sisi gelap. Gereja tidak pernah menyembunyikan itu. Kamu tahu itu juga dari gereja Katolik, kan? Yang kedua, iya, beberapa tindakan terhadap bidat pada abad pertengahan sulit atau bahkan tidak mungkin dipertahankan dari perspektif moral Katolik modern. Ya. Dan yang ketiga, iya, gereja perlu mengakui dosa anak-anaknya, termasuk dosa pejabat-pejabatnya. Dan tetapi, ya ada berapa tiga tadi. Tetapi tidak semua itu tidak otomatis membatalkan dogma Katolik tentang magisterium. Dan
Tidak semua tindakan gereja adalah tindakan infalibel. Tidak semua keputusan konsili memiliki level dogmatis yang sama. Dan tidak semua perkembangan ajaran adalah kontradiksi. Tidak semua koreksi historis berarti pembatalan iman. Dan tidak semua kritik Protestan bersifat netral. Banyak yang berdiri di atas asumsi sola scriptura yang belum dibuktikan. Ini posisi yang lebih jernih. Katolik tidak perlu membela kekejaman, tapi Katolik juga tidak boleh membiarkan kekejaman historis dijadikan alat manipulasi untuk menghancurkan dogma secara tidak sah. Ya. Jadi kesimpulannya begini. Ceramah dari Dekingadas itu merupakan contoh khas polemik anti-Katolik berbasis seleksi historis dan penyederhanaan kategori teologis. Dia pakai fakta-fakta sejarah yang sebagian memang berat dan perlu diakui, tapi mengolahnya dalam kerangka retoris yang sudah sejak awal diarahkan untuk mendiskreditkan gereja Katolik. Jadi kesalahan logis utamanya adalah menyamakan semua tindakan gereja dengan magisterium infalibel, mencampur dogma, disiplin, hukum, politik, dan dosa historis, menganggap perkembangan doktrin sebagai kontradiksi, memakai sola scriptura sebagai standar tersembunyi, mengubah pengakuan dosa historis menjadi pembatalan dogma, dan memakai standar ganda terhadap sejarah Katolik dan Protestan, mengganti ketelitian akademik dengan retorika hinaan. Jadi, Deki berhasil menunjukkan bahwa sejarah gereja punya luka. Tapi dia gagal membuktikan bahwa doktrin Katolik tentang magisterium salah. Dia berhasil membuat Katolik tampak buruk secara historis, tapi belum berhasil membatalkan Katolik secara teologis. Atau kalau lebih tajam begini, dia itu menemukan abu dalam sejarah gereja, lalu menyimpulkan bahwa api Roh Kudus tidak pernah ada. Itu bukan logika akademik, itu propaganda anti-Katolik yang memakai sejarah sebagai korek api. Nah, sejarah kelam manusia gereja membuktikan bahwa manusia berdosa membutuhkan rahmat. Tetapi sejarah kelam itu tidak membuktikan bahwa Kristus gagal menjaga gerejanya dalam ajaran iman. Deki menyerang luka di tubuh gereja, lalu mengira telah membunuh jiwa gereja. Disitulah kesalahan fatalnya. Jadi, terima kasih untuk pendeta Dekingadas dan para pendukungnya membantu Patrus Allegro untuk semakin mengajarkan sejarah gereja yang jernih kepada umat Katolik. Karena umat Katolik tidak boleh belajar sejarah gereja dari bidat, bro. Bahaya. Sudah saya bilang, bidat Protestan itu bahayanya jauh sekali, berbahaya sekali. Karena banyak kata yang sama sebenarnya dimaknai berbeda. Nah, itulah maksudnya. Jadi ketika Anda memakai data sejarah gereja, saya juga memberikan perspektif Katolik supaya orang Katolik jangan tertipu. Kalau orang Protestan mau terhibur dan merasa benang, oke lah. So, keep calm and stay away from Protestantisme. Perusak kekristenan. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel